Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fakturistiana Zulkarnain, NIM 223141115 dari kelas PGMI 7B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran IPA dengan materi gaya di sekitarnya. Selamat menyaksikan. Apa itu gaya? Adakah di sini teman-teman yang sudah tahu pengertian dari gaya? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak hanya berinteraksi dengan sesama makhluk hidup, namun juga dengan benda mati. Interaksi dapat menggerakkan benda bebas, akibatnya benda diam bisa menjadi bergerak. Menarik dan mendorong membuat benda bergerak. Macam-macam gaya. Di sini adakah yang sudah tahu apa saja macam-macam gaya yang ada di sekitar kita? Yang pertama gaya otot, yang kedua gaya gesek, 3 gaya bekas, 4 gaya magnet, dan 5 gaya gravitasi. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh kerja otot makhluk hidup, manusia atau hewan. Gaya ini terjadi ketika otot berkontraksi untuk mendorong, menarik, mengangkat, atau melempar suatu benda. Contoh gaya otot yaitu saat kamu mengangkat tas, mendorong meja. Yang kedua, gaya gesek adalah gaya yang muncul ketika dua permukaan saling bersentuhan dan bergerak atau berusaha bergerak satu sama lain. Gaya ini menahan atau memperlambat gerakan benda. Contoh, 1. Gerakan antara ban mobil dan jalan. 2. Gesekan antara alas sepatu dengan lantai. Yang ketiga, gaya bekas adalah gaya yang ditimbulkan oleh bekas ketika bekas ditarik atau ditekan. Bekas memiliki sifat elastis yang membuatnya kembali ke bentuk semula setelah diberi gaya. Gaya bekas yaitu 1. Ketapel, 2. Timbangan pegas. Yang keempat, gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh magnet, baik gaya tarik maupun gaya tolak, terhadap benda yang memiliki sifat magnetik. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Gaya magnet dapat menarik benda-benda yang terbuat dari logam, seperti besi dan baja. Contoh seperti gambar berikut, yaitu magnet menarik paku. Yang kelima, gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda yang memiliki massa, terutama gaya tarik bumi terhadap semua benda di permukaannya. Gaya gravitasi menyebabkan benda-benda di bumi tetap berada di permukaan dan tidak melayang ke luar angkasa. Contoh gaya gravitasi sebagai berikut, yaitu gambar buah jatuh dari pohonnya. Pemanfaatan gaya gesek sebagai berikut. Yang pertama, membantu kita berjalan dan berlari. Ketika kita berjalan, kaki kita bergesekan dengan permukaan tanah. Gesekan ini menimbulkan gaya gesek yang membantu menahan langkah kaki agar tidak tergelincir. Yang kedua, rem pada kendaraan atau sepeda. Ketika kalian melakukan pengereman pada sepeda atau kendaraan, kampas rem mengalami gesekan dengan pelek roda. Gesekan ini yang menyebabkan sepeda dapat melambat dan berhenti. Yang ketiga, menulis di buku atau papan tulis. Ketika kalian menulis menggunakan pensil atau alat tulis lainnya, akan terjadi sebuah gesekan antara ujung alat tulis dengan permukaan kertas atau papan tulis. Yang keempat, menghapus tulisan. Saat kalian menghapus tulisan di papan tulis atau kertas, terjadi sebuah gesekan antara penghapus dengan permukaan papan tulis atau kertas. Mengasah pisau atau benda tajam. Saat kalian mengasah pisau, terjadi gesekan antara pisau dengan batu asah. Gesekan ini mengikis bagian logam yang tumpul, sehingga pisau menjadi tajam kembali. Manfaatan gaya magnet sebagai berikut. Yang pertama, kompas. Kompas digunakan untuk menunjukkan arah mata angin, yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Jarum pada kompas terbuat dari magnet yang selalu menunjukkan ke arah utara dan selatan bumi, karena bumi juga memiliki medan magnet yang alami.
Yang kedua, pintu kulkas. Di bagian tepi pintu kulkas terdapat magnet yang berfungsi untuk menjaga pintu agar tetap tertutup rapat. Hal ini berguna untuk menjaga udara dingin di dalam kulkas agar tidak keluar, sehingga suhu tetap stabil dan makanan di dalamnya lebih awet. Tanpa adanya magnet, pintu kulkas tidak akan menutup rapat dan energi listrik yang digunakan untuk mendinginkan kulkas menjadi lebih boros. Dinamo dan generator listrik. Pada dinamo sepeda, misalnya, magnet digunakan untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Saat roda sepeda berputar, kumparan di dalam dinamo bergerak di sekitar magnet dan menghasilkan arus listrik yang dapat menyalakan lampu sepeda. Yang keempat, speaker dan mikrofon. Pada speaker, magnet digunakan untuk mengubah arus listrik menjadi getaran yang menghasilkan suara. Sedangkan pada mikrofon, gaya magnet membantu mengubah getaran suara menjadi arus listrik. Yang kelima, alat pemisahan logam. Magnet digunakan untuk menarik dan memisahkan logam dari bahan-bahan lain seperti plastik, kaca, atau kertas. Dengan cara ini, proses pemilahan bahan menjadi lebih cepat dan efisien, terutama pada kegiatan daur ulang logam. Yang keenam, kartu elektronik. Magnet juga digunakan pada kartu elektronik seperti kartu ATM, kartu identitas, dan tiket transportasi. Di bagian belakang kartu tersebut terdapat pita magnetik yang menyimpan data penting. Ketika kartu digesek atau ditempel pada mesin, data pada pita magnetik dapat terbaca dan digunakan untuk berbagai keperluan seperti transaksi atau akses masuk ke tempat tertentu. Dengan demikian, gaya magnet sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Hampir semua peralatan modern memanfaatkan gaya magnet, mulai dari alat sederhana seperti kompas hingga peralatan canggih seperti generator listrik dan perangkat elektronik. Tanpa gaya magnet, banyak peralatan yang tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, magnet memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas manusia sehari-hari dan perkembangan teknologi di berbagai bidang. Dan magnet ini selalu berada di sekitar kita. Kesimpulan dari materi gaya dan di sekitarnya, yaitu gaya gesek adalah gaya yang muncul saat dua permukaan benda saling bersentuhan dan menghambat gerak benda. Contoh pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari adalah saat berjalan, pengereman roda kendaraan, atau sepeda sehingga kegiatan menulis. Dalam kehidupan sehari-hari, magnet dapat dimanfaatkan untuk kompas, pintu kulkas, dinamo dan generator listrik, speaker dan mikrofon, alat pemisah logam, dan kartu elektronik. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau penyampaian materi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.